Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riyandi Pramayuda dari Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2017 dengan NIM 068. Nah, di sini saya akan menjelaskan suatu materi yang berjudul pembangkitan sinyal acak dan fast Fourier transform. Nah, di sini saya akan mengaplikasikannya dalam MATLAB. Pertama-tama mari kita buka MATLAB itu sendiri. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang pembangkitan sinyal acak. Oke, pertama-tama saya akan masukkan nilainya. Nah, untuk nilainya sendiri saya akan masukkan variabel N1 sama dengan nah, untuk selanjutnya saya akan masukkan nilai N2 sama dengan 10. Nah, selanjutnya saya akan masukkan fungsi dari nilai variabel N. N ini saya akan masukkan nilai dari N1 dan selisih dengan N2. Nah, oke, 2. Nah, nilai N itu sendiri selisih antara N1 dan N2, yaitu selisih antara N10 dan 10 yang akan berjumlah 20 variabel atau 20 nilai ya. Selanjutnya saya akan masukkan nilai nih, di mana P ini merupakan panjang nilai N. P ini merupakan panjang dari nilai N. Nah, N yang ini yang dari sini itu selisih dari N1 dan N2, di mana akan berjumlah sebanyak 20 nilai. Nah, saya akan masukkan lagi fungsi X, di mana fungsi X ini karena ini kita membahas tentang pengolahan sinyal random, maka saya akan masukkan ininya random dengan nilai maksimalnya 1 dan untuk panjangnya berjumlah nilai ini P. Nah, di sini P ini maka dari nilai N ini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan masukkan fungsi dari stem. Stemnya saya akan masukkan nilai N dan juga X. Oke. Selanjutnya saya akan memberi titel atau judulnya sesuai dengan materi yang akan saya berikan, yaitu tentang sinyal acak atau sinyal random. Selanjutnya saya akan masukkan untuk label di X, yaitu N, dan juga label di Y saya masukkan nilai X, N. Nah, mari kita jalankan programnya. Nah, untuk penamaan judul di sini, kita tidak boleh memberikan penamaan dalam spasi. Misalnya, pengolahan sinyal acak, memakai spasi tidak boleh, maka harus disatukan pengolahan sinyal acak. Oke. Nah, inilah. Nah, ini merupakan sinyal random yang saya implementasikan di dalam MATLAB. Seperti ini. Nilainya berjumlah dari min 10 sampai dengan 10 sesuai dari ini nilai N-nya, panjangnya. Nah, nilai ini merupakan nilai yang random atau nilai yang acak. Nilainya tidak akan sama seperti ini terus, akan acak terus-terusan. Untuk membuktikannya, mari kita coba lagi untuk merun. Nah, nilainya tidak seperti yang tadi, nilai yang ini acak. Oke. Nah, mungkin untuk pengolahan sinyal acak atau sinyal random hanya itu yang dapat saya berikan. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke fast Fourier transform. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan
materi yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang fast Fourier transform. Nah, saya akan implementasikan dalam MATLAB. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu transformasi Fourier itu adalah merubah suatu sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, untuk lebih jelaskan, saya di sini akan mengubah sinyal tersebut dari domain waktu ke domain frekuensi, oke? Nah, di sini kita masukkan nilainya, nilai fs bernilai 100, selanjutnya t-nya sampai 100. Nah, di sini T itu merupakan waktu dibagi frekuensi ya. F-nya sama dengan frekuensinya bernilai 5 dan juga signalnya kita masukkan seperti biasa sin 2 kali P kali F kali T. Ini untuk signalnya kita masukkan rumus ini, dimana 2 dikali P F yang ini dan juga T waktu, oke. Nah, untuk subplot saya masukkan nilainya ini, oke. Plotnya yang akan nanti digambarkannya itu nilai waktu dan signalnya. Dan untuk labelnya, untuk label X ini karena mengubah suatu domain waktu ke domain frekuensi, maka saya masukkan nilai waktu dulu. Ini. Oke, kita jelaskan kembali. Ini nilai fs-nya bernilai 100 dengan nilai t itu waktu, nilai waktunya 1 dibagi 100 per fs. Ini fs-nya ini, oke. Untuk frekuensinya saya masukkan nilainya 5. Signalnya memakai rumus sinus 2 dikali V, nilai V kali frekuensi dan dikali waktu. Ini subplotnya seperti ini, 2,11, dan plotnya digambarkannya yaitu domain yang waktu dan juga yang S yang signal, oke. Oke, kita coba run. Nah, di sini kita masukkan namanya, kita simpan supaya lebih dimudahkan di sini. Nah, ini untuk domain waktunya, frekuensinya saya akan masukkan 5 di sini ya, 5 ya. Kita hitung ya. Maaf. Kita itu 1 2 3 4 5, oke. 5. Sesuai ya. Sesuai dengan ini frekuensinya 5. Selanjutnya, karena fast Fourier transform ini merupakan mengubah suatu signal domain waktu ke domain frekuensi, kita harus membuat juga dalam waktu domain frekuensi. Nah, di sini saya akan masukkan signalnya fast Fourier transform dengan signalnya 512. Selanjutnya masukkan omega. Omeganya bernilai 0 dibagi 26 kali 17
Nah, ini subplotnya harus dibedakan dengan yang atas. Karena di atas 2,11, maka yang di bawah ini 2,12. Selanjutnya di sini saya akan masukkan nilai floatnya. Floatnya ini akan saya masukkan nilai W yang bernilai W, lalu ABS atau absolut nilai ininya, signal dari yang ini. Saya akan masukkan 1 256. Oke, ditutup kurung. Selanjutnya karena ini masukkannya label dalam next labelnya waktu, maka di sini kita masukkan ya label, masukkan X label dengan kita beri nama frekuensi. Oke. Nah, ini dalam domain waktu, ini dalam domain frekuensi. Oke, kita coba jalankan. Nah, maka akan berjumlah seperti ini. Seperti dari apa itu fungsi fast transform itu sendiri. Transformasi Fourier itu yaitu merubah suatu sinyal dengan domain waktu, ini domain waktunya seperti ini, ke dalam domain frekuensi seperti ini. Nah, seperti dalam sini, ini frekuensinya kan di sini saya masukkan nilainya 5 ya. Maka di sininya 5 akan sesuai dengan yang diminta. Kita ubah, kita coba ubah ininya dari 5 menjadi 20 misal. Kita jalankan. Nah, maka frekuensinya akan berpindah dari ininya juga dalam domain waktunya juga berubah. Ininya menjadi 20 dan di sininya frekuensinya juga menjadi 20. Nah, mungkin penjelasannya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.